Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Off The Record, podcast dari Popo on the Radio yang membahas suatu hal secara lebih mendalam. Karena kalau di radio kan cuman ya paling satu topik ya 1,5 sampai 2 menit gitu kan. Nah di sini kita bebas ngomonginnya lebih lama. Dan hari ini gue mau ngebahas film yang gue tunggu-tunggu selama 5 tahun. Karena ini sempat mengalami penundaan beberapa kali ya, dari April 2022 harusnya, terus ditunda jadi 7 Oktober 2022 dan akhirnya ditunda lagi jadi Juni 2023, ditunda karena pandemi. Dan tentu aja gue ngomongin soal film Spider-Man Across the Spider-Verse, sequel dari Spider-Man Into the Spider-Verse yang waktu itu rilis tahun 2018 dan menyapu bersih penghargaan film terbaik animasi ya, dari Golden Globe, Critics' Choice, sampai Academy Awards atau yang biasa disebut Oscar. Dimana si Spider-Verse ini adalah film non-Disney Pixar pertama yang menang Best Animated Feature atau film animasi terbaik di Piala Oscar sejak tahun 2011. Nah sebenarnya tadinya gue gak yakin sih gue mau nge-review Across the Spider-Verse ini apa enggak, soalnya udah telat seminggu kan ya gue nontonnya dibandingkan orang-orang lain, jadi gue nggak tahu apakah gue bisa nambahin apa enggak. Nah tapi setelah nonton dan sebagai fans berat Spidey, dan ternyata setelah gue pikir-pikir lagi ternyata banyak yang mau gue omongin ya dari film ini. Apakah lebih bagus dari yang pertama, apakah lebih jelek, plotnya gimana, Spider-Man apa aja yang muncul, blablabla. Dan jadi ya udah, hari ini di Off The Record kita akan ngebahas Spider-Man Across the Spider-Verse yang akan disingkat jadi Miles 2 ya, Miles Morales 2 biar lebih gampang ngomongnya. Dan ini kita bagi-bagi, nanti ada bagian yang non-spoiler, ada bagian yang sedikit spoiler, dan ada bagian yang full spoiler. Jadi langsung aja kita mulai. Yang gue suka, nah sebenarnya waktu mau ngebahas yang gue suka dari film ini, gue pengen sambil masang Spider-Gwen di sini kan ya, cuma lupa men, dan mager kalau balik ngambil. Nah yang pertama adalah visualnya. Jadi dari pertama kali gue nonton, dari pertama film yang mulai, gue udah ngerasa kalau film ini tuh visualnya gila banget. Jauh ngalahin visual dari film yang pertama. Padahal film yang pertama itu waktu itu juga dipuji karena groundbreaking ya, membuat sistem teknik animasi yang baru yang dipakai. Tapi kalau lu nonton yang kedua, habis itu balik lagi nonton yang pertama, kayak gue balik nonton yang pertama lagi sekilas habis nonton ini, kelihatan banget kalau dibandingin tuh yang pertama kayak masih malu-malu gitu kan style animasinya. Nah di film yang kedua ini mereka bener-bener go all out gitu. Nah satu yang gue suka yang dari film pertama juga udah ada, tapi ini lebih berasa lagi adalah karena di tiap universe, atau I should say di tiap Spider-Verse ya, itu punya style yang berbeda. Jadi kayak kelihatan seolah-olah tiap Spider-Verse itu digambar oleh artis atau seniman atau bahkan studio animasi yang berbeda. Nah ada satu adegan juga yang gue suka banget. Jadi waktu itu ada 2 orang nih ya yang lagi ngomongin suatu hal. Nah ini semi spoiler sih, gue gak nyebut namanya siapa, tapi mereka kayak berantem gitu. Dan tiap kali si kameranya lihat ke karakter A, itu backgroundnya dia menggambarkan emosinya dia gitu, emosinya yang sedih. Terus yang karakter B menggambarkan emosinya dia yang marah. Jadi kayak visualnya bener-bener berubah sama apa yang lagi diomongin, dan nggak tahu itu menambah emosional gue tambah kena sih, tambah kayak lebih terharu gitu di adegan-adegan yang harusnya terharu. Nah itu menurut gue keren banget. Menurut gue kalau lo nonton film ini visualnya gila banget lah, apalagi kalau lo tipe orang yang suka visual ya, suka colors, suka pictures, keren lah, bagus banget. Kemudian yang gue suka dan gue notice yang kedua adalah dari sound ya, dari suaranya, dari musiknya dan sebagainya. Gue ngerasa kalau di film yang pertama gue bakal sering gini ya ngebanding-bandingin sama yang pertama. Nah, tapi di film pertama itu kan ada banyak, bahkan dari mulai aja kita langsung denger Sunflower-nya Post Malone kan. Jadi kayak banyak lagu-lagu license gitu. Nah yang di kedua ini gue bilang kayaknya hampir gak ada deh lagu yang ada liriknya atau lagu yang license gitu. Jadi hampir semua musik di hampir semua musik di film itu tuh instrumental, orkestra gitu-gitu. Dan menurut gua ini keren banget sih. Ada satu lagu theme songnya Gwen Stacy, bukan spoiler ya karena dia kan memang udah ada di trailer. Nah ada satu lagu yang kayak gitu yang
Menurut gue epic banget di adegan action kan, terus lagunya itu muter terus kayak dapet hype-nya gitu. Jadi itu sampai gue pakai tuh lagunya buat soundtrack lari. Jadi gue lari sambil ngedengerin lagu itu, rasanya bikin tambah semangat, bikin heroik. Jadi gue demen sih. And then masuk ke karakter. Nah, di luar Miles Morales, sebenarnya karakter favorit gue dari Spider-Verse itu adalah si Peter B. Parker ya, atau Spider-Man yang udah tua, yang di film pertama yang perutnya buncit itu. Nah, di film ini dia nggak gitu kelihatan sih, sayangnya dia kayak perannya cukup kecil. Kalau gue kira-kira mungkin dia cuma muncul saat filmnya udah setengah jalan, terus dia mungkin total waktu munculnya cuma 5-10 menit. Dia kayak cuma ada di maybe 2 atau 3 adegan gitu. Nah, dari 2 jam 40 menit tayang dia cuma muncul 2-3 adegan kan kecil banget ya kemunculannya. Tapi yang bikin gue surprise adalah karena si Miles Morales ini tuh bisa nge-carry film ini sendirian tanpa harus ada Peter B. Parker. Padahal kan kalau di film pertama oke, Miles Morales tokoh utamanya, tapi banyak Peter B. Parker-nya juga muncul, dia jadi mentornya segala macam. Jadi kayak in a way itu film masih ada Peter Parker-nya gitu. Nah, yang di film ini tuh bener-bener nggak ada, bener-bener tokoh utamanya udah jelas Miles Morales. Bahkan kalau lu mau bilang tokoh utama yang lain siapa, bisa aja malah si Spider-Gwen itu, Gwen Stacy, yang perannya cukup signifikan sih di sini. Mungkin dia screen time-nya kedua paling banyak setelah Miles. Terus pemilihan musuhnya juga menurut gua unik banget. Ini udah mulai masuk ke spoiler ya, by the way. Musuhnya ini yang kalau lu ditanya siapa musuhnya Spider-Man, lu nggak bakal kepikiran buat ngejawab dia gitu. Dan si karakter development musuhnya ini tuh juga bagus. Dari dia berkembang dari musuh biasa sampai dia jadi raja terakhir lah, gampangannya gitu. Nanti ini lebih gua bahas di yang abis ini, yang ngebahas plot yang full spoiler. Terus sekarang kita bahas plot, mulai masuk ke spoiler ya. Jadi kalau lu belum nonton, mending lu nonton dulu filmnya, abis itu baru balik lagi ke sini. Atau kalau lu nggak peduli sama spoiler, atau lu tipe orang yang kayak saudara gua tuh ada yang dia malah nyari spoiler biar dia tahu ini film bagus nggak buat ditonton dari spoilernya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting gue udah spoiler warning ya. Nah, plotnya menurut gue bagus sih. Sebenarnya dari Into the Spider-Verse sampai Across the Spider-Verse ini tuh dari 2018 sampai sekarang, maksud gue itu gue udah lumayan kenyang, bahkan hampir kekenyangan ya sama konsep multiverse itu. Bayangin lo ada Marvel multiverse kan ceritanya dari Doctor Strange lah, Loki lah, No Way Home. And then di DC Universe juga ada The Flash kan, itu yang juga deal with multiverse. Terus bahkan film-film non-Marvel juga ada Everything Everywhere All at Once, yang itu juga multiverse juga. Nah, jadi gue sempet hype-nya menurun waktu menunggu mau nonton film ini. Karena multiverse lagi, Spider-Verse lagi. Plus gue kan orang yang baca komik Spider-Man ya. Dan di komik Spider-Man tuh ada Spider-Verse juga. Ceritanya beda sama ini. Tapi kayak dia kayaknya sejak film Spider-Verse yang pertama tiap tahun ada event Spider-Verse gitu di komik ceritanya. Ya gitulah, jadi kayak udah mulai bosen. Tapi ternyata waktu nonton, ternyata kekhawatiran gue tidak perlu khawatir harusnya. Karena plotnya juga gue bilang lumayan original ya untuk ukuran multiverse yang ada saat ini. Jadi basically gini, si Miguel O'Hara, Spider-Man 2099 yang muncul di post credit scene film pertama, itu tuh memimpin satu tim elit Spider-Man dari berbagai universe untuk menjaga supaya universe ini tuh tidak hancur. Nah, apa yang membuat universe ini hancur? Ketika ada satu kejadian yang harusnya terjadi atau disebut sebagai canon event. Nah, kalau canon event ini nggak terjadi, maka universe ini akan hancur. Nah, contoh canon event apa? Orang terdekat Spider-Man mati. Jadi ada Uncle Ben mati, Aunt May mati. Pokoknya selalu ada itu terjadi dan kejadian itu nggak boleh gagal terjadi. Nah, ini belum kejadian sama si Miles Morales. Well, dia uncle-nya Aaron Davis mati sih. Tapi ada kejadian kedua nih yang jadi itu. Jadi kapten polisi yang hubungan dekat sama Spider-Man itu juga mati. Nah, di Spider-Man universe lain ini adalah bokapnya Gwen Stacy kan. Nah, tapi di universe-nya Miles, si kapten polisi ini adalah bokapnya Miles. Nah, jadi si Miles Morales ini mau ditahan sama timnya Miguel O'Hara ini untuk nggak balik ke universe-nya supaya si kapten polisinya, si bokapnya Miles ini mati dan universe-nya Miles itu tetap terjaga
tidak punah. Nah, si Miles nggak pengen. Si Miles pengen, nggak bisa dong, harusnya ada cara untuk menyelamatkan dua-duanya. Nah, si Miguel bilang nggak bisa, gue udah nyobain dan ternyata nggak bisa, memang tetap hancur. Nah, ini terjadi konflik, dimana terus akhirnya Miles dikejar-kejar sama Spider-Man yang lainnya. Intinya gitulah, harus membiarkan, mengorbankan satu nyawa agar satu universe selamat. Intinya kayak gitu. Nah, ini problem pertama gue di sini. Karena ya, gue kan fans Spider-Man ya, dan gue ngerasa hampir nggak mungkin semua Spider-Man semua Spider-Man dari berbagai universe itu nurut sama Miguel O'Hara. Karena kalau lo lihat No Way Home aja, Spider-Man-nya di situ kan mencoba menyelamatkan musuhnya kan, dan Spider-Man itu kayak gitu. Motonya dia adalah no one dies, atau nggak ada yang mati. Nah, jadi gue sulit percaya kalau semua Spider-Man di Spider Society itu pengen supaya bokapnya Miles mati. Kalau mereka lihat Milesnya bilang, jangan dong, kita harus mencoba menyelamatin. Gue yakin harusnya banyak kok yang pengen ngebantu si Miles ini. Nggak cuman si Hobie atau si Spider-Punk sama si Spider-Gwen, ya kan? But again, ini gue nitpicking sih. Nggak berarti gara-gara ini terus gue jadi nggak suka filmnya. Cuman gue rada kepikiran aja gitu. Tapi ya, I understand kalau nggak kayak gitu kan ceritanya nggak seru. Oke, gitu aja. Endingnya terakhirnya epic, bikin semangat. Nggak sabar nungguin film yang ketiga. Memang endingnya bakal gantung sih ya. So gimana Po? Nilai berapa? Lebih bagus mana dari yang pertama? Jujur gue belum bisa ngasih nilai ya, karena gue ngerasa ini film memang belum selesai sih. Gue berasa film ini nggak bisa berdiri sendiri kalau mau dinilai. Mesti dinilai bareng sama film yang ketiga, yaitu Beyond the Spider-Verse yang akan tayang Maret tahun depan kalau nggak ditunda. Tapi ya, gue menaruh harapan besar sih sama film yang ketiga, karena film yang kedua ini gue bilang setupnya udah jadi semua nih. Nah, tinggal ketiganya ini, landingnya film ini berhasil apa enggak. Kalau mereka berhasil melanding filmnya ini, ada emotional payoff dari semua yang udah di setup, maka bukan nggak mungkin trilogi Spider-Verse ini menjadi trilogi Spider-Man terbaik, bahkan mengalahkan yang live action. Dan itu cukup gila buat gue, karena dari dulu gue nggak gitu suka sama Miles Morales. Gue lebih suka Peter Parker. But man, gitu aja. Kita tunggu nanti film yang ketiga. Jadi ratingnya sementara adalah 4 dari 5 laba-laba. So itu dia di Off The Record kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio biar gak ketinggalan episode yang baru. Lihat juga di channel gue ini ada banyak podcast-podcast yang lain, kayak macam-macam lah. Lihat-lihat aja. Okay, thank you so much for watching. Di sini Popo Kusen, and I'll see you when I see ya.